warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kristiani. Pembahasan aja nih ya. Kali ini saya mau nanya dulu deh sama Mbak Kristiani, kenapa sih pengambilan keputusan penanaman modal ini sangat penting bagi manajemen? Nah, karena itu ya, karena penanaman modal bagi manajemen itu berkaitan dengan satu nih, keterkaitan sumber dana perusahaan dalam jumlah relatif besar. Nah, untuk yang kedua yaitu jangka waktu investasi relatif lama. Ketiga yaitu masa yang akan datang yang penuh dengan ketidakpastian. Oke, jadi pengambilan keputusan penanaman modal ini sangat penting bagi manajemen karena untuk yang masa akan mendatang itu penuh dengan ketidakpastian. Jadi harus di planning dulu nih ke depannya pengambilan keputusannya itu seperti apa biar nanti hasilnya risk dan returnnya itu terkendali dengan baik. Saya mau tanya lagi nih sama Mbak Kristiani, macam-macam metode penilaian investasi itu apa aja sih yang biasanya digunakan sama para manajemen? Nah, untuk macam-macam metode penilaian investasi itu ada 6. Yang pertama yaitu payback period yang disingkat terkadang dengan PP. Itu yang kedua yaitu net present value yang disingkat dengan NPV. Itu yang ketiga internal rate of return atau yang disingkat dengan IRR, dan yang keempat yaitu average rate of return atau ARR. Terus yang terakhir nih ada profitability index atau PI. Ini saya akan menghitung penilaian investasi yang terjadi pada PT Sinar Baru. Nah, sekarang nih saya akan membahas tentang PT Sinar Baru yang bergerak di bidang peralatan mesin kayu pada tahun 2016. Perusahaan PT Sinar Baru ini melakukan investasi menggunakan modal sendiri yaitu sebesar 4.800.000 dan modal kerjanya 2.800.000. Nah, untuk umur ekonomisnya yaitu 4 tahun dan disisipkan tanpa nilai residu. Pengembalian tingkat bunga yang diinginkan yaitu 15% dan perkiraan laba setelah pajak selama 4 tahun yaitu yang pertama 800, 1.200.000, 1.800.000 dan 2.400.000. Oke, untuk selanjutnya kita menghitung penyusutan dulu nih. Rumusnya seperti yang ada di atas ini. Nah, ketemu yaitu 4.800.000 dikurangi 2.800.000 dibagi 4 tahun. Hasilnya 2 juta dibagi 4 ketemunya jadi 500.000. Selanjutnya yaitu membuat tabel cash flow-nya. Jadi tabel cash flow-nya itu seperti ini yang saya tampilkan. Nah, untuk menghitung gross cash-nya itu IT ditambah penyusutan, dan untuk menghitung PV kas bersihnya yaitu diperoleh dari gross cash dikali dengan DF. Dan untuk menghitung DF-nya yaitu 1 dibagi dengan 1 ditambah 0,15 sesuai dengan diskon faktornya. Nah, karena ini ada 4 tahun maka pangkatnya juga harus ada 4, yaitu menghitung payback period. Nah, metode penilaian ini terhadap jangka waktu pengembalian investasi suatu proyek atau usaha. Perhitungan ini dapat dilihat dari perhitungan kas bersih atau gross cash yang diperoleh dari setiap tahun. Tahun sama yaitu PP sama dengan investasi dibagi dengan kas bersih per tahun dikali dengan 12 bulan. Jika tiap tahun berbeda, maka investasi yang sebesar 4.800.000 dikurangi dengan podcast tahun pertama yaitu 1.200.000, maka hasilnya itu sebesar 3.500.000 dan dikurangi lagi dengan podcast tahun kedua 1.700.000, maka hasilnya 1.800.000. Nah, karena sisa tidak dapat dikurangi podcast tahun ketiga, maka sisa tahun ketiga ini menggunakan rumus kas bersih setiap tahun sama. Nah, seperti ini, maka hasilnya ketemu 9,3. Jadi dapat disimpulkan berdasarkan perhitungan PP ini investasi layak dijalankan. Nah, untuk selanjutnya saya akan menghitung tentang average rate of return atau ARR, yaitu rata-rata pengembalian bunga. Nah, untuk ARR rumusnya yaitu rata-rata IT dibagi rata-rata investasi dikali 100%. Nah, untuk itu kita harus mencari rata-rata IT-nya dulu nih. Nah, sedangkan rumusnya seperti yang di atas ini yang sudah ditampilkan, yaitu ketemu 1.550.000. Untuk rata-rata investasinya di sini yaitu rumusnya di investasi dibagi dengan umur ekonomis itu ketemu 1.200.000. Maka untuk ARR-nya ketemu yaitu 1,29%. R dikali investasi sama dengan 1,29% dikali 4.800.000 sama dengan 6.192.000. Jika RR lebih dari modal kerja investasi layak diterima. Selanjutnya yaitu net present value atau NPV, perbandingan antara PV kas bersih dengan PV investasi. Nah, NPV ini rumusnya yaitu to
yaitu total PV kas bersih dikurangi PV investasi. Jika PV positif maka layak diterima. Investasi sama dengan 4.800.000, untuk NPV-nya sama dengan 5.583.600 dikurangi 4.800.000, hasilnya sama dengan 783.600. Nah, NPV hasilnya positif, yaitu probability index atau PI. PI ini merupakan rasio aktivitas dari jumlah nilai sekarang penerimaan bersih dengan nilai sekarang pengeluaran investasi selama umur investasi. Untuk rumusnya yaitu PI sama dengan total PV kas bersih dibagi PV investasi. Hanya yaitu PI sama dengan 5.583.600 dibagi 4.800 sama dengan 1,2 kali. Nah, berdasarkan nilai PI yang lebih dari 1, maka investasi ini diterima. Yaitu menghitung internal rate of return, yaitu alat untuk mengukur tingkat pengembalian hasil. Nah, sekarang saya akan mencoba dengan menggunakan tingkat 21% dengan 22%. Tingkat bunga 21%, maka nilai NPV-nya positif, yaitu sebesar 92.100. Dan untuk tingkat bunga yang 22%, maka nilai NPV-nya yaitu negatif sebesar min 17.900. Menghitung IRR-nya yaitu seperti di atas rumusnya, maka ketemu hasil 21,8%. Nah, jika IRR ini kurang dari bunga pinjaman maka ditolak. Namun jika IRR ini lebih besar dari bunga pinjaman maka diterima. Sekian yang dapat kami jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.